Mengambil hari itu waktu daerah wisata tersebut sepi, jadi ya bisa dibayangkan sendiri gimana suasananya. Di aliran air itu seperti banyak orang gitu, tapi pakaiannya aneh mereka itu. Jelas tapi ya Mas ya. Cukup jelas Mas, abnormal gitu bentuknya. Ada yang tangannya kecil panjang, ada yang perutnya buncit, terus ada yang mukanya memanjang begini. Saya nggak sengaja nginjak itu. Ada yang beberapa teman yang akhirnya turun. Yang dicakar genderuwo itu tetap aja kan? Anehnya itu dia jongkok, tapi sekali melangkahkan kaki jaraknya sekitar 10-15 meter. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Pelor TV. Masih di segmen mencekam, mendengar cerita Kamis malam. Di segmen kali ini kita kedatangan narasumber panitia KMB, Kemah Mahasiswa Bakti, di mana beliau ini mempunyai banyak cerita ketika berkemah di banyak sekali wisata alam di Malang, Cangar, Coban Rondo, banyak lah pokoknya. Intinya daerah perkemahan di Malang, dan beliau akan bercerita tentang beberapa kejadian horor, ada yang sampai kontak fisik dengan makhluk gaib. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ya, saya Risa. Memang dulu saya sering menjadi panitia Kemah Bakti mahasiswa seperti itu. Saya punya beberapa pengalaman seputar hal-hal mistis ya. Jadi dulu pernah suatu ketika ada kegiatan Kemah Bakti itu di salah satu wisata, yaitu Cangar, pemandian Cangar. Pemandian air panas Cangar. Di situ. Waktu itu ya namanya kemah seringnya kegiatannya malam, terus mengambil hari itu waktu daerah wisata tersebut sepi, jadi ya bisa dibayangkan sendiri gimana suasananya seperti itu. Terus waktu itu saya kebetulan sebagai panitia pionir, istilahnya pionir itu yang membuka area untuk menyiapkan untuk para peserta. Itu biasanya berapa mahasiswa yang ikut itu Mas? Ikut acara KMB? Cukup banyak sih Mas, kira-kira sekitar 5 kelas, sekitar ya 150 orang lah segitu. Ya macam-macam kan, namanya juga mahasiswa, jadi ada yang ya orangnya macam-macam lah. Lebih khususnya kan kalau cewek misalnya ada yang lagi bersih, atau mungkin ada yang sedang haid, halangan seperti itu. Jadi waktu itu ceritanya begini, ada salah satu peserta itu yang kok kebetulan dia sedang berhalangan, dan katanya sih kalau orang berhalangan itu kan sangat disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu, entah karena bau darah atau gimana, kurang paham saya. Jadi pada waktu itu tiba-tiba kok yang si perempuan ini dia bercerita kayak feelingnya nggak enak gitu. Awalnya cuma begitu aja, terus lama-lama kok semakin kelihatannya dia semakin aneh gitu, menyendiri, seperti mikir apa gitu. Jadi akhirnya nggak tahu, tanpa sebab gitu akhirnya dia histeris gitu Mas. Jam berapa ini dia tiba-tiba nangis histeris? Itu sekitar pukul 9 sampai 10 malam gitu. Nah, untungnya salah satu anggota kita itu ada yang orang bisa lah, kalau sekarang istilahnya indigo atau gimana gitu. Bukan dukun? Bukan, belum dukun mungkin. Terus waktu itu ditanya, ternyata memang benar dia sedang berhalangan. Terus tapi kok anehnya, gangguannya kok sampai segitunya itu ditanya. Dan ternyata memang katanya sih dia memiliki seperti pegangan gitu, semacam jimat lah atau gimana gitu. Jadi mungkin kata teman saya yang paranormal itu, energi dari jimatnya sama yang makhluk-makhluk di situ yang mengganggu itu crash
katanya seperti itu, ada benturan. Itu yang hari pertama. Terus setelah itu mulai besoknya mulai kegiatan kemahnya. Nah terus waktu di Cangar itu banyak sekali memang saya sempat melihat itu di situ, di aliran airnya itu, kalau saya lihat itu seperti ramai ya, kayak kampung gitu. Jadi di aliran air itu seperti banyak orang gitu, tapi pakaiannya aneh, mereka itu pakaiannya aneh. Jadi ada yang cuma kain diselempangkan aja, terus ada yang cuma pakai celana, dan lebih seremnya lagi itu orangnya itu bentuknya aneh-aneh, jadi abnormal gitu bentuknya. Ada yang tangannya kecil panjang gitu ada, terus ada yang perutnya buncit, terus ada yang mukanya memanjang begini, ya macam-macam. Dan itu ramai sekali memang. Jadi ya cukup serem sih kalau menurut saya. Jelas tapi Mas ya. Cukup jelas Mas. Jadi apa ya, makhluk seperti itu terlihat tapi tidak terlihat, gimana ya. Tapi ada memang, kelihatan, tapi ya apa ya, gaib ya, kurang paham saya juga. Tapi saya benar-benar melihat itu. Terus ada lagi yang paling serem itu, ada sosok seperti seorang kakek gitu, kakek kurus, dia cuma duduk jongkok begitu, sambil tapi lehernya panjang. Terus dia tuh melihati semua orang gitu, dan anehnya itu dia jongkok, tapi sekali melangkahkan kaki jaraknya sekitar 10-15 meter. Jadi ya benar-benar nggak masuk akal lah. Jadi di situ saya cuma bisa berdoa sama pura-pura tidak melihat aja, seperti itu. Jadi dulu awalnya saya itu ya seperti orang pada umumnya, jadi ya nggak bisa lihat yang namanya makhluk halus itu, ya nggak bisa lihat, ya awam lah, orang-orang cuman merinding kerasa gitu ya Mas? Bahkan merinding pun enggak, saya dulu nggak pernah. Jadi itu awal kejadiannya gini, waktu itu saya sama teman-teman SMA waktu itu sekitar tahun 2006, sekitar tahun itu rekreasi ke pantai Balekambang Malang. Ke sana, waktu nyampe di Balekambang itu saya sama salah seorang teman saya itu menjelajah ke tengah hutan. Di sana kan ada hutannya Mas, jadi masuk ke dalam hutan gitu. Nah waktu di dalam hutan kok tiba-tiba ada pohon besar sekali, dan itu menarik sekali pohon itu. Terlihat ya paling besar sendirilah, terlihat paling besar. Saya melihat ke atas terus, lihat, oh besar sekali, betapa besarnya pohon itu, bagus sekali. Saya melihat ke atas terus tanpa sadar, tiba-tiba saya itu ternyata sedang nginjak seperti genteng itu yang di atasnya ada areng, kembang, terus apa ya, semacam sesajen gitu lah. Dupa apa sesajen? Ada dupanya juga, semacam sesajen gitu. Jadi saya nggak sengaja nginjak apa sesajen itu. Ya mau gimana lagi, mau dibetulin juga nggak bisa karena udah rusak, keinjak. Akhirnya ya saya tinggal aja. Setelah beberapa saat setelah itu mulai terasa badan saya jadi panas, jadi panas seperti demam gitu. Setelah nginjak itu panas. Cuman selang berapa jam aja ya? Badan saya panas, saya jadi malas mau ngapa-ngapain itu, berat sekali, panas berat gitu. Sampai akhirnya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah itu selama beberapa hari itu ibu saya itu sampai nggak bisa tidur gitu Mas. Anehnya itu ibu saya nggak bisa tidur. Terus akhirnya bapak saya tanya ke saya, kamu di Balekambang habis ngapain aja, kok ibumu jadi setiap malam gelisah gitu. Saya ceritakan semua gini-gini. Oh, terus kata bapak saya, ada yang ngikutin gitu. Kamu ada yang ngikutin, katanya sih semacam buaya gitu ngikutin saya Mas. Akhirnya, siluman buaya ya? Kurang tahu sih, entah siluman atau bangsa apa, tapi makhluk halus berbentuk buaya gitu katanya. Terus akhirnya
ya udah kalau kamu nggak melakukan hal-hal yang aneh atau nggak mengambil apa-apa dari sana, bisa dikembalikan itu makhluknya, katanya bisa diusir dengan mudah gitu. Akhirnya diusir sama bapak saya itu, si makhluk itu. Terus setelah kejadian itu saya jadi lebih sensitif terhadap hal-hal mistis, hal-hal gaib seperti Mas. Jadi awalnya saya nggak bisa lihat yang namanya makhluk-makhluk halus itu, jadi bisa melihat. Jadi apa ya? Jadi semacam kayak kebuka gitulah. Jadi bisa tahu ada sosok apa itu, jadi bisa terlihat. Sosok apa yang paling sering sampai lihat Mas? Pocong, genderuwo, kuntilanak? Kalau pocong saya malah nggak pernah ketemu sih, nggak pernah melihat langsung. Ya sekali, tapi nggak yang jelas gitu. Yang malah kebanyakan itu seperti manusia biasa, tapi ukurannya ada yang besar, ada yang ya lebih besar, terus bentuknya tuh aneh, nggak seperti orang pada umumnya gitu. Terus ada yang sosok hitam besar gitu. Yang kebanyakan seperti itu sih. Apa memang benar Mas kalau katanya kan malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Awal itu lebih sensitif, jadi kayak lebih banyak yang berkeliaran atau gimana? Kan sampai sering berkegiatan malam kan? Oh ya, kalau berdasar pengalaman saya sih nggak juga sih Mas, sama aja sebenarnya, hanya tinggal tempatnya aja, karena kebanyakan mereka itu mendiami suatu tempat gitu. Jadi mereka berdiam di tempat kebanyakan sih tempat yang sepi, yang jarang dikunjungi orang seperti itu. Terus rumah-rumah yang kotor, mereka sering ke situ. Terus sungai-sungai, di sungai, terus pohon-pohon besar, kebanyakan mereka di situ memang. Kalau di gunung mitosnya banyak itu gimana menurut sampean? Di gunung ya mungkin karena yang keterbatasan saya, jadi saya malah jarang melihat yang di sana itu, yang di gunung malah jarang. Ya memang pernah satu dua kali pernah, tapi jarang gitu Mas melihat yang di sana. Pernah sampai berkomunikasi enggak, saya nggak pernah sampai komunikasi, karena bapak saya itu pesan kalau melihat makhluk semacam itu jangan sampai kontak mata, tanya bapak saya. Jadi karena kalau misal kita kontak mata ada peluang untuk kesurupan, saya nggak mau kalau sampai kesurupan gitu. Jadi kalau saya ketika melihat mereka, tahu ada mereka, saya pura-pura nggak lihat Mas. Ya tahu aja, cuma ya pura-pura nggak tahu. Tapi mereka ada yang sampai ngelihatin saya terus gitu, ada. Tapi saya pura-pura nggak lihat aja. Itu kalau yang di Jangar seperti itu sih Mas. Nah, terus saya juga pernah ada pengalaman di Cobaan Rondo. Itu sekitar 2009 kalau 2010 gitu, start tahun itu. Saya juga kebetulan tetap sebagai tim pionir yang menyiapkan area seperti itu. Jadi waktu itu tim pionir berangkat dulu ke daerah perkemahan di Cobaan Rondo. Di situ kan cukup dingin. Jadi teman-teman panitia lainnya memutuskan untuk beli minuman penghangat seperti itu. Yeah. Maksudnya untuk menghangatkan diri. Terus kita mencoba trek, menguji trek bagaimana untuk rute waktu penjelajahan seperti itu Mas treknya. Jadi kita memastikan bagaimana kondisinya. Waktu itu kita uji trek 2 kali, siang sama malam. Waktu uji yang siang sudah oke, terus kemudian yang malam, waktu uji malam itu ya treknya lumayan jauh, sekitar 2 kiloan lah. Namanya juga anak muda Mas ya, seperti itu. Jadi mungkin mereka teman-teman mungkin belum paham yang namanya etika atau gimana, belum begitu memperhatikan seperti itu. Jadi ya kita berlaku seenaknya gitu aja, ya bercanda atau gimana, tapi ya mungkin katanya sih ada yang tersinggung, mungkin penunggu situ. Jadi memang kita waktu itu kalau menurut saya memang agak keterlaluan juga. Di hutan tempat yang sepi seperti itu kita rame-rame, terus ada salah satu teman yang buang air sembarangan seperti itu. Setelah itu mulai muncul gangguan-gangguan. Jadi mungkin
penunggunya marah. Jadi yang gangguan yang pertama itu waktu itu kan camp kita lampu-lampu itu masih belum dinyalakan mas, masih belum dinyalakan lampunya, jadi cuma pakai botol diisi minyak sama ada sumbunya seperti itu. Waktu kita tinggal itu keadaan oblik itu belum dinyalakan, jadi waktu kita datang ke camp setelah melakukan survei jalan itu, kita datang ke camp, waktu mau menyalakan lampu itu tiba-tiba lampu udah nyala sendiri, jadi api itu udah nyala sendiri tiba-tiba seperti itu. Ya kaget mas, lampu tiba-tiba apinya nyala sendiri itu kan ya ngeri juga waktu wah ini lampu di obliknya. Iya, lampu obliknya itu tiba-tiba nyala sendiri loh. Wah ini mulai feeling gak enak mulai itu. Waktu itu berapa orang sampai teman-teman? Itu 8, sekitar 8 orang. 8. Dan semua lihat lampu itu nyala sendiri ya mas? Yang lihat cuma berdua, saya sama teman saya. Waktu itu kan dipisah, jadi menyalakan yang bagian sana sini, yang menyalakan lampunya dibagi areanya. Kebetulan yang tempat saya yang mau saya nyalakan itu begitu, ada kejadian itu seperti itu. Terus ya sudah, nggak apa-apa, mungkin cuma perkenalan mungkin seperti itu. Jadi ada teman saya yang berusaha untuk tidak meredam ketakutan lah seperti itu. Terus semakin malam suasananya itu semakin aneh mas, jadi cuacanya itu kering tapi rasanya itu dingin sekali, dingin. Jadi kita tuh jadi sering buang air kecil gitu loh mas. Waktu mau buang air kecil kan di sana ada WC umum juga. Waktu mau ke WC umum tiba-tiba di sebelah WC itu sudah ada sesosok putih-putih berdiri di depan kamar mandi itu. Waduh, jadi ya cukup ramai itu, akhirnya nggak jadi buang air di situ. Terus akhirnya kita semalaman nahan untuk buang air karena takut. Akhirnya ada yang beberapa teman yang akhirnya turun untuk ke warung-warung di bawah, jadi numpang buang air di sana. Sudah, untuk hari itu udah cukup segini aja guys, kita istirahat kata teman-teman gitu. Terus kemudian yang keesokan harinya itu baru yang para peserta datang itu. Waktu truk peserta datang kan di absen itu, yang datang di absen itu salah satu peserta kita itu ada yang hilang, padahal waktu keberangkatan itu dia ada. Ternyata setelah dicari selama sekitar 5-10 menit gitu, si anak itu pesertanya itu telepon mas ke panitia, dia bilang, "Loh mbak, ini kok tempatnya gelap, saya ada di mana?" Tanya gitu si anak itu. "Ini kok gelap dan sepi, nggak ada orang." Akhirnya sama panitia ditanya, "Loh kamu di mana nih?" "Ini saya nggak tahu di mana ini, tapi ada air terjun." Nah, ternyata setelah dipikir-pikir air terjun ya di air terjunnya Coban Rondo itu. Padahal dari dari tempat perkemahan ke air terjun itu cukup jauh. Jadi kalau jalan mungkin sekitar 30-45 menit kalau jalan. Nah itu dalam waktu 5 menit si anak itu sudah nyampe di sana, hilang dari rombongan dan sudah nyampe di sana. Perempuan? Laki-laki. Akhirnya panitia kebingungan dan menjemput ke sana. Ya untung ketemu di sana. Terus dibawa kembali, kita tanya, katanya dia melihat waktu turun dari truk itu dijemput sama orang tua, terus diajak jalan gitu. Kok tiba-tiba taunya di tempat gelap seperti itu. Ternyata sudah nyampe ke Coban Rondonya. 5 menit aja sudah nyampe. Iya. Seharusnya 30-40 iya, harusnya segitu. Jadi ya sudah, akhirnya si anak itu disendirikan, tidak diikutkan ke kegiatan seperti itu. Tapi kegiatan tetap berlanjut. Terus setelah acara sambutan dan lain-lain, akhirnya nyampe ke acara penjelajahan malam. Nah, di situ ada salah satu peserta yang ternyata mempelajari ilmu-ilmu macam itu. Terus waktu penjelajahan, tiba-tiba si anak itu berteriak dan kemudian terjatuh. Waktu kita tolong
ternyata wajahnya sudah ada luka cakar di wajahnya itu, sudah berdarah-darah, sudah mukanya udah berdarah, pokoknya seperti habis dicakar gitulah Mas. Jadi waktu kita tanya, ternyata dia awalnya itu waktu baru datang itu, si anak itu ternyata bermaksud untuk menguji ilmu di sana. Jadi istilahnya nantang penunggunya gitulah, nantang yang di sana. Terus waktu perjalanan itu dia melihat kakek-kakek tua yang berdiri di tepi jalan, tapi anehnya yang melihat itu cuma dia. Dan terus waktu si kakek itu disapa sama si peserta tadi, kakek itu nggak menjawab tapi langsung mencakar mukanya seperti itu, dan akhirnya dia jatuh nggak sadar. Jadi ceritanya seperti itu yang gangguan yang pertama yang di hari hanya itu. Jadi jalan rombongan ini cuma dia yang melihat kakek-kakek itu? Padahal satu rombongan itu sekitar 10 orang. Dan cuma dia yang dicakar? Cuma dia, karena memang yang punya ilmu cuma dia, yang mau menguji ilmunya itu katanya seperti itu dia. Setelah itu enggak apa-apa, akhirnya acara tetap dilanjutkan. Terus setelah penjelajahan malam itu kan selesainya subuh, hampir subuh gitulah. Nah, setelah itu jadi ada beberapa mahasiswi itu yang kesurupan pada saat itu, terus akhirnya wah, ini acara ini nggak bisa diteruskan lagi nih, ini sudah parah ini gangguannya seperti itu. Terus ada salah seorang temen yang memang juga paham ilmu seperti itu, Indihome ya, seperti itu. Terus dia bilang, ini teman-teman ini pasti habis berbuat salah ini sampai penunggunya marah semua seperti ini. Dia bilang nggak bisa menangani kalau sudah seperti ini. Akhirnya teman saya yang itu manggil orang tuanya itu juga orang pinter katanya. Jadi orang tuanya itu sampai datang ke sana, orang tua teman saya itu. Akhirnya melakukan beberapa ritual seperti itu, katanya sih intinya untuk meminta maaf seperti itu. Itu ya kayak mengeram-ngeram atau ya macam-macam Mas, ada yang teriak-teriak, terus ada yang cuma merem aja gitu tapi sambil nangis gitu. Jadi pokoknya sampai kewalahan lah mengatasi yang seperti itu. Bapaknya teman saya yang orang pintar itu ya sambil marah-marah ke kita, katanya kita ini sembrono. Akhirnya acara tetap dilanjutkan tapi mengambil waktu siang aja, malam nggak ada kegiatan sama sekali karena takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Yang dicakar genderuwo itu dipulangin apa tetap acara dia? Tetap di sana, tapi dia nggak diikutkan dalam kegiatan, jadi dia di tenda sendiri. Nggak kesurupan dia di tenda Mas? Dia nggak kesurupan, tapi ya kesakitan dengan lukanya itu dia. Setelah kesurupan selesai, apa orang tua temennya sampean itu ikut sampai acara selesai? Ya, jaga. Itu orang tua teman saya itu akhirnya mengawal kegiatan itu juga, alhamdulillah lancar setelah kedatangan beliaunya itu. Jadi nggak ada gangguan lagi. Mungkin ada pesan Mas dari sampean yang sering datang ke tempat-tempat kemah di alam bebas ini buat teman-teman? Dari pengalaman sampean ini. Kalau dari pengalaman saya, dimanapun kita berada, atau kalau ke tempat yang asing atau tempat yang baru kita kunjungi, ya dimanapun lah, paling enggak menjaga kesopanan seperti itu. Terus jangan seenaknya sendiri, jaga kebersihan juga, karena memang ada makhluk yang makhluk halus itu ada yang nggak suka orang yang buang sampah sembarangan, itu juga ada, memang ada. Jadi ada juga yang gara-gara buang sampah kesurupan, ada ya? Seperti itu. Jadi jaga kesopanan sama jangan mengotori lingkungan gitu aja.
terus sama berdoa. Jangan lupa berdoa teman-teman. Oke, terima kasih Mas Risa. Oke, Kapan ada acara lagi Mas? belum tahu juga. Oh, kabar-kabar ya Mas. Oh, siap, Mungkin siap. Flower TV mau Iya. ikut explore ke sana. Boleh. Oke Mas, terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu di lain Iya. hari. Buat teman-teman, terima kasih. Mohon diambil sisi positif cerita dari Mas Risa tentang adab yang harus dijaga ketika di alam bebas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.